Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Bapak Sri Susilo, pakar ekonomi kita yang kali ini kita membahas bagaimana persiapan debat perdana Cawapres yang bertemakan ekonomi, dan tentunya tadi di segmen awal kita bagaimana membahas mengenai proker atau masing-masing ya dengan gagasannya. Pak Susilo. Selamat ya, Pak ya, Gino. kembali nih Pak kita ya. Ternyata kita masih punya waktu sedikit untuk berdialog sedikit. Pak Susilo, kalau kita sekarang ke item bonus demografi, menurut Anda Pak, apa yang bisa dielaborasi oleh ketiga cawapres ini terkait bonus demografi ini? Silakan Pak. Ya, tentang bonus demografi ini nantinya bisa kita ambil manfaatnya, dampak positifnya dengan beberapa catatan. Catatannya adalah bagaimana kemudian pemerintah memberikan fasilitasi yang memadai, yang cukup bagi generasi-generasi muda sekarang ini untuk dalam berbagai sektor, termasuk lapangan kerja tadi. Mengapa lapangan kerja tadi diangkat? Yang kaitannya sebenarnya juga ke itu, ke arah ujung-ujungnya salah satunya ke bonus demografi. Yang kedua, bagaimana peningkatan akselerasi berkaitan dengan pendidikan. Ya, artinya kalau kita ngomong sudah di zaman digital, tapi maaf sekali lagi beberapa wilayah di kita ini masih sinyal masih biar dalam tangkep. Meskipun sekarang sudah ada upaya untuk peningkatan sinyal internet untuk mendorong aktivitas digital untuk pembelajaran anak muda. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tadi salah satu program mendorong kewirausahaan tadi. Ini penting. Fasilitasi tadi kewirausahaan tidak hanya fasilitas berkaitan dengan permodalan, tapi juga berkaitan dengan pendampingan yang akhirnya pada marketing. Jadi itu dari aspek pendidikan. Dari kesehatan saya kira juga tidak kalah penting. Jadi saya kira ketiga Cawapres sepakat bagaimana arti pentingnya mengangkat isu stunting. Ini bagian mendorong menyiapkan generasi ke depan, gitu. Terutama untuk daerah-daerah yang maaf agak-agak pelosok. Ini saya kira ujung-ujungnya, karena kalau kita ngomong generasi ke depan, ini ya sangunya, basicnya harus dibekali pendidikan yang cukup dan kesehatan yang memadai. Itu singkatnya demikian Mas Dino. Jadi dua item ini sangat krusial ya Pak, kita bicara edukasi dan kesehatan. Karena ini modal nanti jumlah yang luar biasa di 2045 kalau tidak dibekali pendidikan dan kesehatan malah jadi backfire Pak ya jumlah ini ya. Satu yang saya agak-agak tertinggal tadi adalah pendidikan vokasi Mas. Saya kira pendidikan vokasi sangat penting. Vokasi. Ya. Vokasi berarti dengan kata lain bahwa penjurusan, pengkhususan ini penting Pak dibandingkan kita bicara general. Jadi link and match selama ini yang menjadi wacana betul-betul dilakukan direalisasikan. Jadi baik di pendidikan SMK maupun pada pendidikan tinggi yang sekarang sudah dari D3 menuju ke D4. Saya kira sudah beberapa perguruan tinggi yang betul-betul menyiapkan sekolah vokasi dengan sangat baik. Baik. Memang ini ya kita tahu fondasi tadi bahwa bicara pendidikan memang fondasi yang krusial ya Pak ya. Plus juga kesehatan. Jadi dua item ini semoga juga jadi perhatian Cawapres kita ketika kita bicara hubungannya dengan ekonomi ya Pak ya. Betul. Menarik Pak Susilo. Kalau kita mungkin ke item ini Pak, yang banyak menjadi keluhan para pekerja ya, para buruh juga. Kita bicara Omnibus Law Pak. Nah, ini merupakan item yang juga kerap punya ya baik itu Cawapres dan Capres, mereka masing-masing punya argumentasi terkait Omnibus Law. Menurut Anda apa yang harus dielaborasi kalau ada keluhan dari masyarakat khususnya tadi terkait Omnibus Law? Silakan Pak Susilo. Iya, karena Omnibus Law ini sangat luas. Mungkin saya mengambil contoh salah satu aspek yang pernah saya baca cukup detail. Berkaitan dengan lapangan kerja Mas, misalnya gitu. Selama ini kan yang diangkat adalah bagaimana dalam Omnibus Law ini bagaimana posisi pencari lapangan kerja dianggap lemah, lebih lemah daripada fungsi pengusaha. Jadi misalnya berkaitan dengan karyawan kontrak dan sebagainya. Betul. Itu saya kira seluruh Capres berkaitan dengan Omnibus Law di bidang apapun, nantinya ke depan harus berani mengevaluasi. Artinya yang dianggap baik itu ya lanjutkan, tapi yang belum ya berani mengkoreksi.
bersama DPR saya kira nanti karena ini menyangkut undang-undang. Artinya kan harus kita akui banyak orang menyatakan bahwa masih ada yang bolong-bolong berkaitan dengan Omnibus Law yang sangat luas karena menggabungkan beberapa aspek kegiatan ekonomi dan non-ekonomi. Saya kira yang penting siapapun yang terpilih harus berani melakukan evaluasi dan mengoreksi dari undang-undang tersebut. Iya, menarik karena kita tahu ini ada pro kontra dan masyarakat juga ingin tahu sebenarnya bagaimana insight dari masing pasangan ya terkait item yang kita sebutkan tadi Omnibus Law. Satu Pak mungkin Pak Susilo, kita bicara background masing-masing cawapres untuk malam ini. Pak Mahfud ya dengan background hukumnya yang luar biasa. Pak Imin juga pernah di pemerintahan seperti itu. Sementara Pak Gibran juga di pemerintahan dan tentunya seorang milenial. Anda melihat akankah ada kejutan dari masing-masing? Karena sebenarnya kalau kita bicara pengalaman ketiganya cukup mumpuni ya. Ada yang cukup senior, ada yang juga junior, namun juga ini tidak bisa diremehkan. Dari sudut pandang Anda Pak Susilo, dari masing-masing cawapres ini seperti apa strength-nya, kekuatannya masing-masing? Monggo Pak. Ya, ini menarik. Saya justru menariknya begini Mas. Ini topiknya nanti ekonomi yang sangat luas. Okay. Ya, ada tujuh topik ya, 7 topik, 7 tema. Tetapi latar belakang formal mereka, sependek saya tahu kan bukan ekonomi ya kan. Oke, betul ya. Pak Mahfud hukum. Yes. Cak Imin sosial saya kira. Mas Gibran bisnis ya, sekolah bisnis. Gitu. Ya. Artinya ya kalau menjajakan ada saja, tetapi formalnya kan tidak. Tetapi memang saya yakin dan pasti tim seknya akan menyiapkan materi itu dengan baik. Baik. Nah, kejutannya nanti justru beliau yang bukan berlatar belakang non ekonomi, bagaimana menjelaskan gagasan-gagasan tentang ekonomi. Ya itu nanti kan bisa saja muncul kejutan nanti. Bisa saja karena kan kita nggak tahu dan kuncinya memang sejauh mana tim sesi menyiapkan topik-topik atau penjelasan materi tadi dengan jelas mudah dipahami oleh pendengar, saya kira begitu karena seringkali istilah ekonomi kadang-kadang terlalu teknis. Istilah-istilahnya kadang-kadang juga masyarakat juga tidak paham gitu. Tapi ada terlepas dari pengalaman masing-masing, beberapa topik yang harusnya Mas Gibran nanti cukup paham, cukup cukup bisa menjelaskan dengan baik. Harapan saya karena beliau wali kota itu berkaitan dengan kegiatan berkaitan dengan ekonomi kerakyatan saya kira. Pengelolaan APBN APBD ini saya kira kan wali kota pasti punya pengalaman mengelola APBD ini ya gitu. Masalah perkotaan dan sebagainya. Nah, nanti kita tunggu bagaimana dengan Prof Mahfud dan Cak Imin gitu loh. Jadi saya kira saya berharap nanti debat malam ini lebih menarik dari yang debat pertama. Itu harapan saya begitu. Jadi mungkin nanti kita akan lihat ya Pak ya masing-masing insight ya. Dan menarik bahwa Anda menyebutkan tadi, kita lihat bahwa backgroundnya cukup beragam ya. Mas Gibran juga Pak Mahfud, Cak Imin masing-masing punya keunikan masing-masing. Nah, kira-kira bagaimana analisa mereka ketika bicara ekonomi nanti kita tunggu. Dan tentunya pasti tim ses sudah bekerja untuk mempersiapkan materi masing-masing. Satu mungkin Pak Susilo, kita melihat ini kan item yang tentunya tadi bicara ekonomi cukup krusial seperti itu ya. Namun yang bicara kali ini adalah cawapresnya seperti itu. Apakah masyarakat bisa paling tidak memahami bahwa walaupun wapresnya yang bicara kali ini juga adalah concern dari capresnya. Bagaimana Anda melihat ketika debat malam ini yang bicara adalah RI2 seperti itu Pak? Ya kalau di kalangan teman-teman sih hidupnya kan memang ini harapannya lebih pas menjadi yang tampil capresnya gitu. Tapi kan ini sudah menjadi aturan KPU yang harus kita hormati semua. Gitu. Saya kira, tetapi kalau kita lihat esensinya, capres ini kan satu kesatuan ya, duit tunggal gitu. Dan juga mereka tanda petik bertanggung jawab untuk mampu menjelaskan visi mereka. Kan nggak ada visi cawapres, visi capres, adanya visi capres. Artinya cawapres nanti harus mampu menjelaskan dengan sangat baik apa yang menjadi visi misi capres itu lagi. Itu saja Mas. Gitu.
Menarik ya Pak. Nah kalau kita lihat di layar sekarang tadi saya dapat visualnya bagaimana beberapa kandidat nampaknya sudah menuju Jakarta Convention Center. Ini kalau saya lihat ini Jalan Sudirman ya Pak ya. Ini kalau dari informasi yang saya dapat visual dari rombongan Bapak Anies Baswedan yang saat ini sedang menuju kawasan Senayan, tepatnya Jakarta Convention Center dan sedang melewati kawasan Sudirman yang memang hari ini pemirsa cukup ya ramai lancar seperti itu. Mengingat juga hari ini hari terakhir pekerja sebelum memasuki libur Natal. Dan kita lihat juga bagaimana persiapan terus dilakukan di Jakarta Convention Center. Dan tadi disebutkan juga Pak Susilo dan juga pemirsa bahwa debat akan berlangsung kurang lebih 150 menit dengan beberapa breakdown. Ada 6 segmen yang saya lihat juga dan juga nanti akan ada sesi di mana ketiganya akan saling bertanya dan saling menanggapi. Saya kembali ke Pak Susilo. Ini seru nih Pak. Udah pada siap-siap, sudah pada on the way. Kita lihat kalau visualnya sekarang, walaupun jam, ya memang 2 jam lagi sih sebenarnya. Ini 17.06 ya Pak ya, 19.00 debat cawapres akan dimulai. Pak, kalau kita lihat nanti tentunya ada satu sesi Pak Susilo nanti di mana ketiga cawapres ini akan saling bertanya dan saling menanggapi Pak Susilo ya. Ini tentunya sesi yang cukup juga ditunggu-tunggu seperti debat capres di awal, bagaimana ketiganya punya argumen dan punya strategi untuk menjatuhkan atau seperti apa gitulah bahasanya ya Pak ya, cukup intimidatif seperti itu. Kalau dari pandangan Pak Susilo, ketika ada sesi tanya jawab ini, isu apa yang bisa diangkat misalnya masing-masing paslon agar mereka juga dapat menyita perhatian publik, Pak? Iya, saya menduga nanti memang yang sesi tanya jawab itu yang ditunggu publik itu yang tunggu itu, yang putaran-putaran akhir itu, yang kami berharap nanti di situ memang cawapres tidak hanya terpaku pada skenario yang disusun oleh tim ses mereka dalam menjawab itu, tapi juga ada ide-ide muncul yang kemudian katakanlah bisa ada attacking gitu, menyerang dalam tanda petik, kemudian juga bertahan dengan baik. Saya kira nanti topik ekonomi kerakyatan yang terkait dengan bansos, itu kemudian topik-topik yang terkait dengan infrastruktur, perkotaan, ini mungkin karena itu topik-topik yang relatif populer daripada teknis bicara APBN, APBD, kemudian bicara pajak. Bukannya nggak menarik ya, tapi ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dan perkotaan ini saya menduga akan menjadi topik yang seharusnya bisa lebih menarik. Oke, jadi item-item atau hal-hal tadi mungkin akan digunakan ya paslon untuk attacking tadi ya Pak ya. Iya. Tapi ini menarik bahwa sebenarnya kita bicara strategi, insight. Jadi dalam dunia demokrasi sangat wajar ketika kita punya strategi ya. Walaupun tadi kesannya attacking, tapi lagi-lagi ini kan diskusi ya Pak ya. Dan debat, bahkan tidak hanya diskusi, ini juga debat ini. Jadi kalau debat kan muatannya ada strategi menyerang dan strategi bertahan. Jadi gitu. mohon dipahami banyak pihak ketika ada momen-momen yang memang kadang sedikit runcing ya, karena namanya juga debat ya Pak Susilo ya. Exactly, saya pun paham sekali kita bicara debat. Lalu Pak, kalau kita lihat juga bagaimana sebenarnya ketiga paslon ini, kita bicara milenial Pak. Ya, bicara demografi yang kita sebutkan di awal. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan masing-masing paslon agar isu ekonomi ini juga bisa dipahami oleh milenial dan kaum Z, Pak? Gen Z. Apa item yang harus mereka bawa ke permukaan di malam nanti kira-kira Pak Susilo? Ya, kalau kita yang disasar adalah memberikan message atau informasi atau wawasan kepada kaum milenial, itu adalah di samping bagaimana ada terjaminnya lapangan kerja bagi mereka. Yang kedua, bagaimana kegiatan ekonomi digital yang selama ini mereka sudah mengalami perbaikan menuju aktivitas digital mereka, dari masalah pembayaran, transaksi, kemudian masalah perdagangan,
yang sudah digitalisasi ini. Saya kira kan mereka sudah mengalami dalam praktek sehari-hari bagaimana ke depannya itu. Baik. Yang serba digitalisasi itu. Ada jaminan ke arah situ. Ini mungkin menjadi daya tarik yang akan menjadi daya tarik yang plus bagi kaum milenial gitu. Atau anak-anak muda dan sebagainya. Berarti ini kaitannya juga dengan ini ya Pak ya, suku bunga, permodalan seperti itu ya? Iya, nanti arahnya bisa ke situ. Baik. Kalau ke situ kan memang kita bicara suku bunga harga nanti. Kita tahu bahwa dalam pengelolaan ekonomi makro ini kan ada dua otoritas. Otoritas fiskal, maaf ini menjadi domainnya Capres ini. Namun juga ada otoritas moneter yang menjadi domainnya Bank Indonesia yang dibantu oleh OJK dan LPS. Ini kan agak berbeda, dengan nanti Capres akan berkoordinasi fiskal koordinasi dengan moneter. Jadi nanti memang harus hati-hati mana yang menjadi ranah kewenangan fiskal pemerintah, Capres, Cawapres tadi. Jadi kalau kita bicara suku bunga, ini kan pemerintah nggak bisa langsung mengintervensi suku bunga. Ini urusannya Bank Sentral gitu. Jadi ini juga harus hati-hati ini nanti jangan sampai kejeblos ke situ gitu. Baik Pak Susilo, terima kasih perbincangan kurang lebih setengah jam ke belakang dan tentunya menarik bahwa ekonomi kerakyatan, kita bicara investasi, kita bicara bonus demografi, lapangan kerja dan juga yang terakhir fiskal, menarik sekali. Semoga item-item ini nanti dibahas dan tidak hanya wacana ya Pak ya, harus ada perwujudan. Karena kita bicara ekonomi dan tadi dua fundamental item yaitu edukasi dan kesehatan tadi ya Pak ya. Itu yang harus diperbaiki agar kita bisa memanfaatkan bonus demografi. Pak Susilo terima kasih, kita nanti nonton bareng di rumah masing-masing Pak Susilo. Jam 7 malam. Terima kasih. Matur nuwun Pak, sehat-sehat. Sami-sami, salam sehat, matur nuwun.